yes, di video sebelumnya aku udah memperkenalkan diri sedikit dan juga udah cerita-cerita sedikit tentang sustainable fashion. Nah, di episode kali ini, di episode Kriya Kianjaya kali ini, aku bakal ngajak teman-teman buat bikin tote bag patchwork. Sebelumnya, subscribe dulu ya. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat tote bag patchwork ini sangat mudah ditemukan di mana-mana karena teman-teman bisa pakai jeans atau baju-baju teman-teman yang udah nggak kepake. Kalau di sini aku pakai bahan jeans, tapi teman-teman bisa pakai bahan-bahan kain yang lainnya apa aja yang memang udah nggak dipakai lagi di rumah gitu. Terus selain itu juga kita butuh furing dan kain keras dan juga alat-alat jahit yang pada umumnya kita pakai pas menjahit. Oke, sekarang kita langsung ke tahap-tahap pembuatannya ya. Kita ambil si baju atau jeans yang nggak kepake dan kita butuh cetakan kotak kayak gini, ukurannya 12 x 12 cm buat memudahkan aja karena kita butuh ngegunting bahan-bahannya lumayan banyak, jadi kalau setiap kali ngukur kan lumayan memakan waktu. Ini bisa teman-teman tandain dulu kotak-kotak gini atau bisa langsung digunting aja ngikutin polanya. Oke, ada beberapa tips and trick yang teman-teman perlu tahu. Jadi, kan kalau di ujung jeans itu agak tebal jahitannya, kayak gini. Nah, ini tuh bakal susah dijahitnya karena kita kan bakal ngambil ujung-ujungnya buat kampuhnya kan. Jadi kalau bisa ujungnya tuh yang jangan pakai yang si ujung jeans ini gitu. Dan juga teman-teman bisa kombinasiin warna-warna, terus teksturnya juga. Jadi tekstur jahitan ini yang khas di jaket atau celana jeans ini bisa dimanfaatin biar lebih unik gitu si tampilannya gitu. Nah, ini udah beres ya motong kotak-kotaknya. Kita butuh sekitar 24 pieces bentuk kotak-kotak ini untuk membuat badan tas tote bag-nya. Nah, sekarang kita mau gunting kain untuk si tali tote bag-nya. Kalau aku biasanya pakainya satu warna aja supaya enak dilihat. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngegabungin misalnya tali yang satu warna gelap, yang satunya warna terang juga boleh. Ini aku potong 65 cm kali 7 cm dan dibikin 2 kali gitu. Jadi ada 2 potong yang ukurannya segitu. Oke, ini udah jadi kain yang buat tali tasnya. Ini bikin 2 pieces ya. Terus selanjutnya kita juga butuh kain furing ukuran 35 x 46 cm. Ini bikin 2 pieces juga. Ukurannya kira-kira segede ini. Terus kita juga butuh kain keras. Dengan ukuran yang sama, 2 pieces juga. Untuk melapis badan tasnya nanti kalau kita udah satuin. Nah, setelah kita udah potong-potong semuanya kan bahannya, kita susun-susun. Kan tadi ada 24 pieces kotaknya, kita susun 12-12. Jadi untuk sisi depan belakang gitu dari tasnya. Susunnya bebas, terserah taste kalian kayak gimana. Nah, setelah disusun, nanti ngejahitnya itu bisa per 3 gini dijahit, terus nanti disatuin semua. Atau bisa juga kalian 4-4, jadi satu baris ini, satu baris, terus nanti disatuin gitu. Sekarang ayo kita langsung jahit aja. Nah, setelah kita potong semua bahan-bahannya, kita mau jahit sekarang. Ini di sini aku pakai mesin jahit industrial karena aku di sini kan pakai bahannya jeans semua. Jadi supaya memastikan supaya jahitannya kuat dan mesin jahitnya juga kuat gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai mesin jahit apapun juga bisa sebenarnya. Nah, ini aku jahitnya biasa 3-3 gini. Jadi 3-3 terus jadi udah gitu baru disatuin gitu. Langsung kita jahit aja kali ya. Oh iya, jahitnya itu dengan kampu 1 sepatu ya. Nah, setelah kita udah satuin per 3 kotak ini, kayak gini, kita satuin semuanya lagi gitu. Jadi kayak gini.
Sekarang kita langsung jahit aja ya. Kampunya sama kayak tadi, 1,5 sepatu. Nah ini aku udah beres nyatuin 12 pieces kotak-kotaknya. Ini tapi hanya untuk satu sisi dari tote bag yang kita mau buat, jadi kita harus buat satu lagi dengan cara yang sama. Nah ini aku udah bikin 2 lembar yang kayak gini, ini buat depan belakangnya ya. Nah terus setelah itu kita setrikain kain keras di belakang masing-masing lapisan ini gitu. Yuk kita setrika. Nah ini kan kain keras itu ada lapisan yang teksturnya kasar, ada yang halus, yang ada lemnya tuh yang lapisan kasarnya. Jadi ini kita setrikain ke bagian belakang kain, jadi atau bagian buruk kainnya. Kayak gini langsung setrikain aja. Setrikainnya pelan-pelan dan pastikan semua bagiannya nempel dengan baik. Nah ini kita udah pasang kain kerasnya di bagian belakang badan tasnya. Ini jadi kainnya lebih agak kaku gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai kain keras juga boleh, cuma dia jadi lebih agak lemes gitu. Nah sekarang kita mau buat handle tasnya. Pertama-tama sebelum dijahit kita pentulin dulu supaya rapi. Jadi ini tuh nanti dibagi dua, dilipat 2 gitu. Mau disetrika dulu juga boleh. Terus dilipat ujung-ujungnya sekitar 1 cm untuk kampuhnya. Terus dipentulin dan dijahit. Jadi ini kita bagi 2 dulu. Terus dilipat sekitar 1 cm tiap ujungnya kayak gini. Terus dipentulin kayak gini. Sepanjang kainnya kayak gitu sama. Oke, selanjutnya setelah kita udah pentulin semua sampai ke ujung, kita jahit sambil dilepasin satu-satu pentulannya supaya nggak kejahit. Selanjutnya kita langsung pasang handle tas yang udah kita jahit tadi ke bagian atas badan tas yang udah kita tempelin kain keras tadi, di bagian atas ini. Kita pakaiin jarum pentul dulu, jadi dia di tengah-tengah sini posisinya, jadi udah pasti simetris gitu. Kayak gini. Terus kita jahit kira-kira 2 cm dari ujung. Jangan lupa di backstitch supaya lebih kuat. Kita lakukan yang sama juga di sisi badan tas yang satunya lagi. Nah setelah dijahit handle-nya kayak gini, terus kita pasang furing di bagian atasnya sini, jadi terpisah gitu, jadi depan belakang tuh masih kepisah. Langsung aja kita pakein jarum pentul, terus kita jahit. Nah ini kita langsung pentulin, terus kita langsung jahit aja dengan kampuhnya sekitar 2 cm dari atas kayak yang tadi. Terus kita lakuin hal yang sama di sisi satunya. Nah setelah kita satuin furing dengan badan tasnya kayak gini di bagian atas, kayak gini dengan kampuh 2 cm ya. Nah udah gini kita mau nyatuin bagian depan sama belakangnya. Caranya itu dengan dibuka kayak gini, bagian depannya disatuin gini. Terus nanti kita jahit sekelilingnya, tapi jangan lupa sisain lubang atau bagian yang gak dijahit di bagian furing bawahnya. Sekitar 10 cm juga cukup. Ini langsung kita jahit aja.
Mulainya jadi dari bagian bawah furingnya, karena kita kan mau sisain lubang tadi ya, supaya bisa dibalik dengan kampunya sekitar 1 cm aja. Nah, ini kita udah jahit sekeliling sisi-sisinya, dan kita mau balik melalui si lubang yang tadi kita udah sisain ini. Tinggal dirapihin ujung-ujungnya. Jadinya kayak gini. Tapi si yang lubang furing tadi kita jahit dulu supaya ketutup. Nah, ini udah hampir jadi, tapi supaya rapi kita jahit di sekeliling tepian atasnya. Nah, ini hasil tasnya yang kita udah buat barang-barang tadi. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ada request untuk video-video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Kianjaya Machinery supaya nggak ketinggalan update-update selanjutnya. Sampai jumpa di next video, dadah!